Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Pada segenap mahasiswa IHA mata kuliah hadis dan gender, di sini tadi sejak awal presentasi dari teman-teman, yakni Mas Kirom dan Mas Rahmatullah, sampai saat ini saya buat rekaman ini, saya tunggu-tunggu pertanyaannya kok belum ada. Mungkin teman-teman nanti bisa tanya, androgin itu apa maksudnya, maskulin apa maksudnya, feminim itu apa maksudnya. Ini bisa menjadi bahan pertanyaan. Setidaknya keaktifan dalam perkuliahan itu sangat penting. Karena apa? Dalam perkuliahan itu yang terpenting untuk mendapat ilmu bukan hasilnya, bukan kita gelar SAG-nya, kita gelar SPD-nya, tapi di prosesnya. Dan proses perkuliahan ilmu itu bisa masuk, di antara yang dapat masuk ialah dalam proses diskusi. Jadi diskusi ini, apalagi ini diskusi teman sekelas sendiri online, tinggal ngetik aja androgin itu maksudnya apa, tidak ditulis dalam makalah. Lalu maksudnya gender itu apa, ada yang baca gender, ada yang baca gender. Jadi ini mungkin bisa menjadi bahan-bahan pertanyaan, itu yang secara mufradat. Bisa juga nanti teman-teman bertanya tentang maksudnya hadis tersebut dan maksudnya tema tersebut. Di sini saya hanya menambah saja sambil menunggu teman-teman bertanya, karena saya harap setiap mata kuliah ini diajarkan, kita belajar bersama, ada pertanyaan yang masuk. Karena apa? Pertanyaan itulah nanti yang mengembangkan pemikiran kita. Hampir di kelas-kelas lain kami mengajar, sebagian besar diskusi itu ada, dan itulah yang membuat suasana hidup. Tadi sudah disampaikan Mas Kirom dalam voice note-nya, dalam rekaman suaranya, meskipun kami harap besok dapat presentasinya lewat video saja, lewat YouTube langsung nggak apa-apa, lewat YouTube sebelumnya nggak apa-apa. Tapi di sini kami akan menambah saja. Di kita tema hari ini belajar bareng, yakni bentuk-bentuk dan karakteristik hadis gender. Sebelum saya mulai bahas, ada titik poin dalam mata kuliah ini yang mungkin kemarin belum saya sampaikan, atau sudah tapi saya kuatkan lagi. Apa itu? Dalam pelajaran atau mata kuliah hadis dan gender ini, titik poinnya, jadilah kita orang yang bisa wasatiyah. Orang dalam belajar hadis gender itu ada yang dia sangat biasa-biasa saja, sehingga terkesan melemahkan wanita. Yang pertama. Yang kedua ialah yang satu melemahkan, yang kedua ya sangat menguatkan wanita, sampai-sampai dia berlebihan bagaimana? Kemarin di mata kuliah kemarin saya sampaikan ada tokoh Aminah Wadud yang sampai punya pendapat sholat Jumat boleh diimami perempuan. Itu pun memang ada dasarnya. Saya pernah bertemu dan acara bareng dengan Yai Husain Muhammad, ada dasar hadisnya. Tapi kita kalau bisa menggunakan hadis ataupun kitab, kalau bisa kitab yang mu'tamad, bisa diambil oleh mayoritas ulama, meskipun ada hadisnya. Kalau kita belajar hadis sangat banyak sekali kaul-kaul, ada yang hadis yang sahih, ada yang dhaif, itu nanti kita bisa pilih kan. Tapi para ulama Dzhaibul Arba'ah, yakni ulama 4, itu membuat suatu formulasi hukum-hukum, itu pun juga berdasarkan dengan hadis. Imam Bukhari yang terkenal dengan Sahih Bukharinya, itu pun berafiliasi mazhabnya Asy-Syafi'i, padahal beliau itu orang yang punya karya kitab terbaik nomor 1 setelah Al-Quran. Kalau ditanya kitab apa yang paling sahih, paling otentik setelah Al-Quran, yakni Sahih Bukhari, dan pendapat kedua ini Sahih Muslim. Imam Bukhari pun sekali beliau tetap mengaku mazhab Asy-Syafi'i, sehingga kalau bisa tadi saya sebutkan ada orang yang sangat melemahkan wanita, itu pendapat yang pertama. Yang kedua, orang yang sangat menjunjung tinggi wanita. Yang ketiga, kalau bisa kita jadi orang yang wasat, ya, berpikiran moderat, ya, berpikiran di tengah-tengah, tidak terlalu memuja-muja wanita sehingga membolehkan wanita dia sangat bebasnya kerja pagi pulang malam, kerja pagi pulang malam, sampai dia dibebaskan, nggak ada batasan di rumah. Lalu anak semua diurus oleh laki-laki semua, sehingga perempuan terkesan bebas mengatur-ngatur laki-laki, mengatur suami. Itu terlalu mendewa-dewakan wanita. Dan jangan juga terlalu melemahkan wanita. Kamu apa, nggak ada manfaatnya, kamu ya udah tidur aja gitu, nggak boleh gitu. Tapi kita tengah-tengah, bagaimana memposisikan perempuan itu sesuai tempat.
tempatnya, yakni di tengah-tengah. Untuk terkait karakteristik hadis gender ini pada intinya ialah kita lihat hadis-hadis yang hadis itu justru terkesan pemaknaannya bisa menimbulkan makna lain ataupun justru merendahkan wanita. Itu biasa nanti bisa dibahas lagi dalam hadis-hadis misoginis. Biasanya tema-tema karakteristik hadis gender ini ialah hadis-hadis yang justru maknanya bisa menjadikan wanita itu lemah. Itu segi pemaknaan. Biasanya yang digunakan antaranya ini terkait masalah penciptaan perempuan. Tadi sudah disampaikan Mas Kiram dan Mas Rahmatullah. Lalu terkait tugas tanggung jawab suami istri tadi disampaikan juga dua. Tapi ada beberapa tema lain. Kemarin disampaikan juga dalam makalah sebelumnya, ini perihal keutamaan laki-laki dan kekurangan perempuan. Lalu perihal tentang saksi. Lalu perihal lagi dengan kemitraan laki-laki dan perempuan. Lalu tema lagi ini terkait kepemimpinan perempuan menjadi bupati, menjadi presiden dan sebagainya. Itu berapa tema-tema. Karena hadis-hadis tersebut di kitab itu hadis juga disebutkan banyak, yakni dalam tema tersebut kadang menjadi salah satu alat untuk melemahkan perempuan. Contohnya tadi dibaca oleh Mas Kirom, yakni terkait hadis penciptaan perempuan, yakni istausu bin nisa'i khairan fa innal mar'ata khalaqat min dila'in wa in a'wajama fid dila'i 'alahu fa in zabata tuqimuhu kasartahu wa in daratahu lam yazal a'waj fastausu bin nisa'. Dalam kitab Al-Mar'ah fil Islam, teman-teman nanti bisa membaca juga di kitab tersebut, tepatnya dalam pembahasan di halaman 102 ada sebuah keterangan yang mungkin bisa jadi menjadi pembahasan juga, yakni ada sebuah hadis dalam halaman 102, lau imra'atu ahadan lau amartu ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata antasjuda li zawja min azmi haqqihi 'alayha. Seandainya saya diperintah untuk merintahkan seseorang untuk disujud, maka saya akan merintahkan perempuan untuk bersujud kepada suaminya karena tinggi derajatnya suaminya. Itu kalau kita kaji lihat tekstualis, maka kita bisa sangat menyalahkan ataupun mengkritik hadis ini. Tapi kita perlu lihat latar belakang hadis ini dan juga asbabun nuzul dan juga pembahasannya dalam kitab-kitab syarah hadis. Itulah salah satu pembahasan hadis gender. Lalu yang terkait hadis tadi fasausu bin nisa, itu diterangkan bahwa dalam kitab ini juga Amar atau fil Islam, yakni di dalam halaman 101. Di sana ada tentang hadis tadi yang sama Mas Kiram. Meskipun walida najidu anna hadits syarifah alladzi karawas syarab mar'ah bil a'maj. Ini halaman 101 bisa dilihat. Meskipun hadis itu di sini kategorinya lebih membahas tentang lafaz iwaj, yakni adanya bengkoknya tulang rusuk yang menjadi penciptaan perempuan, maka itu menunjukkan bahwa kita sebagai seorang laki-laki maka harus bersikap lembut, karena di sini kita tidak boleh mengeras perempuan, tidak boleh melembut perempuan. Jadi kita di tengah-tengah. Dan di sini juga dikuatkan lagi sebelum hadis ini ialah maka nak minu bilam akhir fa idza syahid amrna fala taklam bi khairin aw yaskut. Lalu dari wasausu bin nisa'i khairan. Ini ada terusan seperti itu. Lalu dalam kitab ini juga ada lanjutnya wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kutipan ayat Quran surah An-Nisa, kita harus wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah perempuan-perempuan kamu dengan baik. Ini ada korelasi antara ayat Quran dan juga hadis. Jadi kalau kita menerima hadis, jangan kita terima tekstualnya mentah-mentah. Kalau kita justifikasi ini perempuan lemah karena ditutupkan dari tulang yang bengkok, perempuan itu gini. Tapi coba kita baca literatur lainnya, ada kaitannya dengan Al-Quran atau tidak, ada kaitannya dengan hadis atau enggak, atau pemaknaan di kitab hadis bagaimana. Itu ya salah satu cara kita untuk belajar hadis. Ini sebagai penambahan saja, silahkan diskusi, kami tunggu diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.